Bapak Ibu sekalian, dinasti ini pernah kita atur dulu ya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itulah dibuat aturannya, dicantumkan di Undang-Undang Nomor 8 2015 itu yang menyebut dinasti politik itu haram hukumnya. Apa yang disebut dinasti politik saat itu? Satu tingkat ke atas, satu tingkat ke samping kiri dan kanan, satu tingkat ke bawah. Artinya ayah, anak, ibu, saudara dan saudari, plus juga dengan istri semenda. Itu yang disebut dengan kategori dinasti politik setidaknya oleh Undang-Undang Nomor 8 2015 yang lalu. Tapi ini nggak cukup. Ada dua syarat yang lain. Dua syarat yang lain itu adalah bahwa salah satu dari cabang keluarga ini sedang menjabat di jabatan yang bersifat elected official. Gitu. Apakah ia bupati, apakah ia wali kota, gubernur, atau anggota DPRD, itu semua disebut dengan elected official kan. Yang ada eksekutif, legislatif gitu. Sementara ini syarat yang ketiga, saat yang bersamaan cabang kekuasaan ini juga ngincer jabatan-jabatan yang bersifat elected official gitu. Nah oleh karena itu Pak Jokowi dan yang dipraktekkannya sekarang ini per definisi ini adalah contoh paling sempurna yang disebut dengan dinasti politik itu. Kenapa? Pertama yang maju adalah anaknya sendiri satu tingkat di bawah. Yang kedua, Presiden Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan yang ketiga, anaknya mengincar jabatan yang bersifat elected official, yaitu calon wakil presiden gitu. Nah oleh karena itu kalau kita sebut Jokowi sedang membangun dinasti, per definisi undang-undang itu tepat gitu. Meskipun kemudian undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara legal, tapi secara isu, secara ide kita pernah membuat definisi tentang apa yang disebut dengan dinasti politik. Maka dan oleh karena itu Ibu Mega dengan Puan nggak bisa disebut dinasti politik. Maka oleh karena itu Soekarno dengan Mega nggak bisa disebut dinasti politik. Hatta dengan anaknya nggak bisa disebut dinasti politik. Pak Habibie kalau sekiranya keluarganya mau masuk politik sekarang nggak bisa disebut dinasti politik karena nggak masuk dalam tiga kategori yang disebut dengan dinasti politik itu. Bahwa mereka keluarga politik iya, tapi keluarga politik baik secara legal maupun secara moral tidak bermasalah di Republik ini. Jadi kalau anak saya terlibat politik setelah 5 tahun nggak bisa dituduh saya dinasti. Tapi bahwa saya membuat keluarga politik, iya itu sama seperti keluarga olahraga, keluarga TNI, keluarga polisi. Nggak bisa dihadang orang untuk membentuk apa namanya itu, bentuk keluarganya sendiri. Kenapa ya dilarang ke politik? Karena politik itu jabatan publik. Makanya kalau ketua partai dengan ketua partai bukan dinasti politik. Nggak ada hubungannya itu dengan jabatan publik. Legal dalam pengertian legalistik. Dan nggak ada hukum yang melarang di kita itu. Lalu yang melarangnya apa? Yang melarangnya itu adalah cita-cita kebangsaan, kepentingan publik, dan oleh karena itu kategorinya moral, bukan bukan legal formal. Gitu. Nah kalau ada pewarisan kekuasaan tidak melalui pemilu, itu bukan lagi dinasti namanya. Apa namanya itu? Yaitu monarki. Kekuasaan diwariskan tidak melalui pemilu. Tapi kalau kekuasaan diwariskan melalui apa namanya pemilu, itu namanya dinasti. Nggak ada itu untungnya bagi bangsa ini, dinasti politik itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dinasti demi kepentingan bangsa dan negara, itu omong kosong, nggak bisa dibuktikan secara faktual. Yang sudah jelas-jelas dinasti itu demi kepentingan keluarganya sendiri, nggak ada yang lain. Dinasti itu kepentingannya cuma dua. Pertama, bagaimana keluarga itu menguasai akses kekuasaan. Saat yang bersamaan, yaitu jual beli dengan para pemilik modal. Jadi kekuasaan yang di tangan keluarga diperjualbelikan dengan pemilik modal. Itulah yang kita sebut sebagai oligarki.
terbatas kan. Di mana kita di tengah-tengah itu? Nggak ada Pak cerita tentang kita di tengah-tengah itu. Karena dia jual belinya dengan para pedagang, para pemilik modal. Kita yang nggak punya darah biru, kita yang nggak punya modal, wassalam. Tinggal di periferi aja, ke laut aja deh loh, kata anak BG sekarang ya kan, dan seterusnya. Dan oleh karena itulah Bapak sekalian, saya sangat tidak suka dengan dinasti. Ini karena Gibran milihnya Pak Prabowo, coba kalau milihnya Ganjar, nggak ada cerita kalau dia dengan Ganjar sekalipun, saya lawan.